Kasus lokal tanggal 3 Mei menembus 20.000 kasus, bertambah 23.102 kasus. Kota New Taipei 8.278 kasus, Taipei 4.806 kasus. Hari ini juga bertambah 37 kasus impor dan 5 kasus meninggal. Jumlah penderita positif terus meningkat. UGD rumah sakit di seluruh tempat dibanjiri warga yang menunggu untuk melakukan tes PCR. Bukan hanya di luar rumah sakit reservis di Neihu, antrean mobil juga tampak di Lite Baseball Stadium Kaohsiung yang telah berjejer hingga Hetong Road di sepanjang Love River. Untuk mencegah kerumunan warga yang berkunjung ke UGD untuk screening, CCC mengumumkan bahwa penderita asimptomatik baru boleh melakukan tes PCR bila hasil tes rapidnya positif. 我们不要去浪费这些医疗资源，有些民众其实他到急诊来做筛检，其实并不是真的是说生病很不舒服，有可能是为了保险。 Taipei mengumumkan mulai hari ini sarana rawat inap hanya terbuka bagi yang membutuhkan tabung oksigen dan bergejala akut. Selebihnya akan dirawat secara bergilir di UGD dan unit rawat jalan. Keluarga berpenghasilan rendah juga akan diberikan subsidi $500 Taiwan per orang untuk membeli alat tes rapid. Kaohsiung menjadi perintis pertama yang menyediakan alat tes rapid gratis bagi sekitar 15.000 keluarga tak mampu yang bisa ditukar dengan kupon dan kartu askes di apotik. Satu keluarga akan memperoleh seperangkat alat tes rapid dan bantuan ini juga akan diberikan secara langsung oleh pekerja sosial bagi para tunawisma. Dalam rangka melindungi hak para PMO wanita di Taiwan, pemerintah melarang majikan memutuskan kontrak PMA dengan alasan hamil. MOL juga membentuk sebuah mekanisme verifikasi pemutusan kontrak. Namun legislator Yuan pengawas masih menemukan kasus pemutusan kontrak dan pemulangan PMA menjelang 7 bulan masa kehamilannya atau dengan dalih prestasinya tidak lulus evaluasi. 劳动部有没有做到稽查？我们看到这个数字就知道，这个法律应该是 形同具文，就是劳动部没有根据这样的法令去执行，然后，我们的移工妈妈也没有办法得到这些相关法令的保障。 Ada sebanyak 15.648 PMA wanita yang mendapat tunjangan kehamilan dari 2018 hingga 2021. 13.300 diantaranya telah kembali ke tanah air, dan ada 8.010 dari mereka yang pulang akibat pemutusan kontrak. Kondisi ini semakin parah, mengalami peningkatan dari 40% pada 2019 menjadi 66% pada 2021. MOL menegaskan PMA yang kembali ke tanah air harus berkunjung ke Pemda untuk verifikasi pemutusan kontrak. Kedepannya Pemda akan diminta untuk terus memperketat prosedur verifikasi pemutusan kontrak. Seiring dampak pandemi, Kementerian Keuangan telah mengundur batas waktu pengajuan pajak penghasilan dari 31 Mei menjadi 30 Juni. Diperkirakan ada sebanyak 6,53 juta individu yang melaporkan pajak pendapatan komprehensif dan 990.000 perusahaan yang akan mengajukan pajak penghasilan usaha. Ada lebih dari 250.000 unit yang telah melapor hingga tanggal 2 kini. 40,5% diantaranya diajukan melalui ponsel dan 38% menggunakan sertifikat digital warga negara. Untuk meningkatkan kemudahan pengajuan pajak lewat ponsel, sarana lapor pajak lewat ponsel versi 2 tahun ini dilengkapi fungsi edit. Warga bisa langsung merevisi data penghasilan, pemotongan, dan anggota keluarga yang diasuh. Kapal ikan Sun Fu Suao 83 tanggal 2 Mei pagi melaporkan kepada Radio Perikanan Lanyang bahwa sejumlah kapal induk Tiongkok muncul di area lepas pantai timur Taiwan pada posisi 26,56 derajat lintang utara dan 124,47 derajat bujur timur. Kapten kapal berhasil merekam kejadian tersebut. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan pada tanggal 2 bahwa kapal induk Liaoning Tiongkok saat ini berada di Laut Cina Timur. Kapal Liaoning 1 memimpin 7 kapal perang Tiongkok dari Laut Cina Timur untuk melintasi Selat Miyako dan bergerak ke arah barat menuju Samudra Pasifik. Saat itu kapal ikan Taiwan nomor 2 sedang beroperasi di perairan Tiaoyutai dan berpapasan dengan 10 armada kapal perang Tiongkok yang diikuti oleh kapal perang Jepang yang diduga sedang mengintai kapal Liaoning. Terkait hal tersebut, Kementerian Pertahanan Nasional menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari seluruh gerak-gerik kapal Tiongkok.